Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Imam As-Suyuti ulama serba bisa dan 68 karya tulisannya. Dimulai dari ilmuku luasnya bagaikan lautan yang bergelombang karena deburan ombak. Allah selalu menjaga keutuhan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui keberadaan para penghafal hadits yang menghafal hadis-hadis Nabi. Hati-hati mereka menjadi wadah penyimpan ilmunya. Usaha yang beliau lakukan tidaklah mudah, membutuhkan ketelitian, ketekunan, kecerdasan, dan daya ingat yang kuat. Kesibukan mereka untuk menepis dusta atas nama Nabi melalui penyeleksian antara hadis yang sahih dan hadis yang bermasalah, lemah, palsu, dan lain-lain, menyebarkan hadis yang benar-benar dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memperingatkan umat dari hadis-hadis lemah dan palsu agar diwaspadai dan disingkirkan dari umat. Di antara tokoh terkemuka yang dianggap sebagai pakar hadis pada masanya, yaitu Imam Al-Allamah Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Ulama ini, pada zamannya, dikenal sebagai seorang yang alim dalam bidang hadis dan cabang-cabangnya, baik yang berkaitan dengan ilmu perawi hadis, sanad, teks hadis, maupun kemampuan dalam mengambil keputusan hukum dari hadis. Beliau lahir setelah waktu maghrib, malam Ahad, pada permulaan tahun 849 di daerah Al-Asyut, atau juga dikenal dengan As-Suyut. Secara lengkap, beliau bernama Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Abu Bakar bin Fahruddin Utsman bin Nashiruddin Muhammad bin Saifuddin Hider bin Najmuddin Abu Salah Ayub bin Nashiruddin Muhammad bin Syekh Hamamuddin Al-Hamam bin Al-Kamal bin Nashiruddin Al-Misri Al-Hudairi Al-Asyuti At-Talani As-Syafi'i. Nasab keluarga beliau bersambung kepada keluarga Persia, yang pindah ke Mesir di distrik Hudairiyah, sebelah timur Baghdad, dan kemudian bermukim di daerah Al-Asyut, sebelum kelahirannya. Namun, ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa ayahnya berdarah Arab. Allah menganugerahkan kepadanya kemudahan untuk meraih ilmu sejak kecil, kecerdasan di atas rata-rata, dengan lingkungan yang kondusif. Dia hidup di lingkungan keluarga yang kental nuansa ilmiahnya. Sewaktu kecil, ayahnya pernah membawanya ke majelis Syekh Muhammad Al-Majzub dan memperoleh doa keberkahan darinya. Dia juga sempat diajak ke majelis Al-Hafiz Ibnu Hajar dan mendapatkan ijazah rekomendasi periwayatan umum darinya. Pada umur 5 tahun, sang ayah meninggal dunia, sehingga ia tumbuh dalam keadaan yatim. Setelah itu, ia berada di bawah pengasuhan beberapa ulama besar pada masa itu. Di antaranya, Kamaluddin bin Al-Hamad. Di tangan ulama ini, As-Suyuti kecil menghafal Al-Quran saat berusia 8 tahun. Demikian pula, kitab Al-Umdah, Minhajul Fiqh wal Usyul, dan Alfiyah Ibnu Malik menjadi kitab-kitab berikutnya yang ia hafal di luar kepala. Menjadi bagian kenikmatan yang diraih oleh As-Suyuti, ia hidup pada masa ulama besar yang sangat mendalami bidang-bidang ilmu yang beragam. Hal ini membekaskan pengaruh yang dalam pada diri ulama besar ini dalam aspek luasnya wawasan dan penguasaan ilmiahnya. Beliau memulai kesibukannya mencari ilmu dalam usia 14 tahun, beliau mengaku, "Aku mulai menyibukkan diri dengan pendalaman ilmu agama sejak permulaan tahun 864 Hijriyah. Aku pelajari fikih dan nahwu dari sejumlah guru. Aku mengkaji ilmu faraid, ilmu pembagian warisan, dari Allamah Syihabuddin As-Syamasai. Dengan syekh ini, aku mempelajari kitab Al-Majmu. Pada tahun 866 aku sudah mendapat rekomendasi untuk mengajar bahasa Arab dan sempat menulis kitab pertamaku yang berjudul Syarah Al-Istiazah wal Basmalah. Adapun untuk ilmu fikih, beliau pelajari dari Sirajuddin Al-Bulkini. Tafsir, ia reguk dari As-Saraf Al-Manawi. Ilmu bahasa Arab, ia pelajari dari Taqiyuddin As-Syumani dan Muhyiddin Ar-Rumi. Berkaitan dengan ilmu hadis, ia menjumpai ulama-ulama senior dalam bidang itu, sehingga ia dapat mempelajari kitab Ummahatu Kutubil Hadits, buku-buku induk hadis dan mustalah kepada ulama-ulama yang kompeten dalam bidang tersebut, misalnya, Taqiyuddin As-Syibi, Qasim bin Katlubuga, dan Taqiyuddin bin Fat. Ia mempelajari kitab Sahih Muslim dari Syamsuddin As-Sakrafi. Ia mengkaji kitab Nahbatul Fikr di hadapan At-Taqiyyi As-Syumani. Para guru As-Suyuti juga tidak terbatas kaum lelaki saja. Dia juga sempat belajar dari beberapa guru wanita yang ahli dalam bidang hadis maupun fikih pada masa itu.
Di antaranya, Ummu Hana al-Misriyah, Aisyah bin Abdil Hadi, Sarah binti As-Siraj bin Jamaah, Zainab binti Al-Hafiz al-Iraqi, dan Ummu Fadal binti Muhammad al-Maqdisi. Guna menimba ilmu, dia tak segan-segan berkeliling kota di banyak negeri, untuk menjumpai ulama-ulama lainnya yang ahli di bidangnya. Kota-kota di Syam, Hijaz, India, Maroko, Sudan pernah ia jelajahi. Tatkala sampai di Mekah, pada Rabiul Awal 869 Hijriah untuk menunaikan ibadah haji, ia meneguk air Zam-Zam seraya memanjatkan doa agar mencapai derajat ilmiah dalam fikih sekelas Sirajuddin al-Bulkini dan dalam bidang hadis sekelas Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dalam perjalanannya menuntut ilmu agama, ia mempunyai prinsip dalam mencari ilmu, yaitu menerapkan dua manhaj talaki ilmu atau metode mencari ilmu. Pertama, memilih satu guru dan bermulazamah kepada guru tersebut dalam waktu yang cukup atau sampai sang guru meninggal. Kedua, dalam mencari ilmu, ia tidak membatasi diri pada syekh-syekh tertentu saja. Walaupun ia seseorang yang bermazhab Syafi'i dalam bidang fikih, ternyata itu tidak menghalanginya untuk mendalami fikih dari Izzuddin al-Hanafi. Berkat ketekunan dan ketelatenannya dalam memperdalam ilmu, akhirnya, As-Suyuti mampu menguasai ilmu agama. Tidak hanya dalam satu disiplin ilmiah ia menjadi kampiun, tetapi lebih dari satu disiplin ilmiah. Dia pernah berkata, "Aku dikaruniai kedalaman ilmu dalam 7 bidang, yaitu tafsir, hadis, fikih, nahwu, al-ma'ani, al-bayan, dan al-badi." Dalam kesempatan lain, beliau berkata tentang dirinya, "Kalau aku mau, aku akan menulis sebuah karya tulis dalam setiap permasalahan, lengkap dengan keterangan para ulama dan dalil-dalilnya yang nakli ataupun kiasi serta komparasi perbandingan antar mazhab, namun itu semua dengan pertolongan dari Allah, bukan lantaran kemampuan atau kekuatanku." Pertama kali ia mengeluarkan fatwa terjadi pada tahun 871 Hijriah. Ketika itu, kemampuan ilmiahnya sudah banyak, sehingga banyak pertanyaan yang diarahkan kepadanya dari banyak tempat. Dari sini, ia mulai berfatwa dan menjawab permasalahan agama. Fatwa-fatwa ulama ini bisa dijumpai melalui kitabnya yang berjudul Al-Hawi. Beliau masih memberikan fatwa sampai beliau meninggalkan gelanggang ini dan memilih hidup menyendiri di kediamannya di Raudah. Ada beberapa jabatan yang ia pegang pada masa hidupnya. Semuanya tidak lepas dari dunia keilmuan. Pertama kali, ia mengajar bahasa Arab dengan rekomendasi gurunya yang bernama Taqiyuddin As-Syumani. Kemudian, kesibukannya mengajar mulai bertambah di Jami As-Syaukani, Jami Talani, dan secara khusus mengajar hadis di Syekhuniyah. Hubungannya dengan para Khalifah Abbasiyah terjalin dengan baik, tumbuh berdasarkan rasa kasih sayang. Sikap saling menasihati dan memberi pengertian menghiasi persahabatan mereka. Dia menjalin hubungan yang baik ini lantaran meyakini harusnya kehilafahan berada di tangan orang-orang keturunan suku Quraisy. Adapun hubungan dengan para penguasa Daulah Mamalik yang menguasai Mesir, ia sangat menjaga diri. Beliau sempat menjumpai 15 penguasa Daulah Mamalik dan berhubungan juga dengan mereka, tetapi dengan penuh kewaspadaan diri dan menjaga izah, harga diri, hingga kemudian ia tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan mereka. Dalam hal ini, dia menulis kitab Marauhu As-Salatin fi Adami Al-Maji ila As-Salatin. Salah seorang penguasa Daulah Mamalik sering memintanya untuk datang ke istana, tetapi ia tidak pernah menyambut permintaan itu. Sampai ada yang berkomentar kepadanya, sesungguhnya, sebagian orang alim kerap datang kepada penguasa dan raja untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. As-Suyuti menjawab, petunjuk salaf yang menganjurkan untuk tidak sering-sering mengunjungi mereka. Itu adalah lebih baik. Meski begitu, ternyata tokoh-tokoh negara tetap mengunjungi ulama ini. Demikian juga orang-orang kaya. Sering, dalam kunjungan itu, mereka menawarkan harta benda, namun As-Suyuti menolaknya dan mengembalikannya kepada sang pemilik. Pada usia 4 beliau mengundurkan diri dari kegiatan mengajar, untuk menyendiri. Permohonan diri ini ia tulis dalam bukunya, At-Tanfis. Setelah itu, kesibukannya lebih banyak untuk ibadah, mengkaji ulang tulisan-tulisannya, dan menjauhi serba-serbi dunia. Pada akhir usianya, ia ditimpa penyakit yang ganas, bengkak pada lengan kirinya. As-Suyuti meninggal karena pengaruh penyakitnya ini. Beliau menutup usianya pada malam Jumat, 19 Jumadil Ula 911 H, di kediamannya di Raudah, dekat dengan Sungai Nil,
dalam usia 61 tahun dan 10 bulan. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang. Karya-karya tulisan beliau, Sahabah, Zam al-Makas, Syar'as Suyuti, ala Sunan an-Nasai, Sifatu Sahibi az-Zawqi, Aini al-Isyabah fi Marifati sahabah, Kasif, Al-Inafah fi Martabatil Hilafah, As-Salim, Tabakat al-Hufaz, Tabakat al-Mufassirin, Ukudul Jiman fi Ilmi al-Ma'ani wa al-Bayan, Ukudu az-Zabarjid, ala Musnad al-Imam Ahmad fi Irab al-Hadid, Al-Muti fi Syarhi al-Muwatta, Lub al-Lubab fi Tahrir al-Ansab, Al-Bab al-Hadid, Al-Bab an-Nukul fi Asbab an-Nuzul, Marawahu al-Asatin fi Adami al-Maji ila as-Salatin, Mustaha al-Ukul fi Muntaha an-Nukul, Matla al-Badrain fi Man yuti ajruhu maratain, Miftahu al-Jannah fi al-Itisam bi as-Sunnah, Miftahamat al-Akran fi Mubhamat al-Quran, Nazham al-Akiyan fi Ayan al-Ayan, Hamu al-Hawami, Syarhu Jamu al-Jawami, At-Tahaduts bi Nimatilah, Mujam al-Mualafat as-Suyuti, Fahrusat Mualafati, Al-Faruq Baina al-Musyanif wa as-Sarik, Tib an-Nufus, Nawadir al-Ayak fi Marifati al-Niyak, Ar-Rahmah fi at-Tibi wa al-Hikmah, Al-Amru bi al-Itiba, wa an-Nahyu, anil ibtida, perintah mengikuti dalil, dan larangan berbuat bid'ah, atau hakikat as-sunnah wa al-bid'ah, hakikat sunnah dan bid'ah. Lubab an-Nukul fi Asbab an-Nuzul, membahas sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sumber, Majalah As-Sunnah, edisi 5, tahun IX, 1426H 2005M. Dengan penyuntingan bahasa oleh redaksi www.kisahmuslim.com. https://kisahmuslim.com/888 tanda hubung imam tanda hubung as tanda hubung suyuti tanda hubung ulama tanda hubung serba tanda hubung bisa.html dan Wikipedia. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.